وخير خلق الله رحمة للعالمين عليه الصلاة. Balik itu yaitu dengan ihtilam. Ihtilam itu artinya keluar sperma, bisa dengan jalan mimpi atau dengan jalan yang lainnya. Ini juga bisa di perempuan dan juga bisa di laki-laki. Ini batasan usianya ketika seseorang baik laki-laki atau perempuan itu sudah mencapai usia 9 tahun takribiyah. Tapi ini ukurannya kurang lebih, tidak harus pas. Bisa kurang asal kurangnya tidak kurang dari ukuran minimal 16 hari. Ketika ukuran sudah mencapai usia 9 tahun kurang 16 hari sudah keluar sperma, maka itu sudah menjadi tanda seseorang menjadi seorang yang usianya mencapai usia balik. Mafhumnya, kalau umpamanya kurang dari 9 tahun atau kurangnya lebih dari 16 hari, itu walaupun umpamanya keluar sperma belum dihukumi seseorang menjadi usia balik. Mungkin di usia di bawah 9 tahun itu mungkin tidak akan keluar sperma, dimungkinkan tidak akan keluar sperma. Mengapa para ulama ini menjadikan keluar sperma itu pada batasan usia 9 tahun? Karena itu awal mula seseorang mungkin keluar sperma. Berarti kalau di bawah 9 tahun kurang 16 hari keluar sperma itu belum dihukumi seseorang menjadi usia balik, karena batasannya 9 tahun takribiyah kurang lebih dan kurangnya minimal 16 hari. Karena di bawah 9 tahun dimungkinkan seseorang tidak akan keluar sperma. Makanya batasannya 9 tahun, minimalnya kurang 16 hari. Ini bisa di perempuan dan juga bisa di laki-laki. Jalan keluarnya kemarin sudah disampaikan, bisa beda-beda. Bisa melalui yang biasa, yang galib, keluar dari kelamin, ataupun bisa yang luar biasa, keluarnya dari bukan dari kelamin gitu. Seperti kan sperma itu asalnya dari sulbi, dari tulang rusuk gitu, tulang iga kasan, cek Sunda nama gitu. Jadi memungkinkan walaupun tidak keluar dari yang biasa kelamin, keluarnya langsung, umpamanya pecah ininya tulangnya, keluar sperma, itu bisa menjadi seseorang mencapai usia balik, menjadi tanda seseorang mencapai usia balik. Karena keluarnya kemarin bisa yang galib, bisa juga yang goer galib. Yang ketiga, ini di antara ciri orang seseorang mencapai usia balik ini yaitu dengan haid. Untuk haid ini adanya fil unsa, hanya di perempuan. Jadi kalau yang tiga ini, kalau yang di perempuan dan di laki-laki ada dua, dengan sempurna umur 15 tahun dan keluar sperma. Kalau haid ini khusus adanya di perempuan, karena laki-laki tidak haid. Ini juga batasannya sama seperti keluar sperma, litis isinina, karena sudah mencapai usia 9 tahun. Ini juga takribiyatan, jadi ukurannya kurang lebih, tidak tahdidiatan. Kalau tahdidiatan itu kemarin dalam ukuran usia 15 tahun itu harus tahdidiyatan bitipaki. Semua ulama ittifaq bahwa ketika seseorang tanda baliknya dengan usia dengan 15 tahun, maka 15 tahunnya harus tahdidiyatan, harus yang pasti pas gitu, pas dengan ukuran tahun Qamariyah, ukuran tahun Hijriyah, maka 15 tahunnya harus tahdidiyatan, pas, jangan kurang, jangan lebih. Jadi seandainya tanggal 1 Syawal umpamanya lahirnya tahun 1440 umpamanya, berarti nanti ketika tanda baliknya dengan usia berarti pas 1 Syawal tahun 1455 itu pas, berarti 15 tahunnya di sana. Berarti kalau dengan tahun berarti di sana sudah mencapai usia balik. Seandainya itu
sebelum 15 tahun tidak pernah haid, tidak keluar sperma, maka disempurnakan dengan umur sampai mencapai usia 15 tahun. Nah, kalau haid itu seperti keluar sperma. Jadi batasannya minimal udah mencapai usia 9 tahun, dan ini juga takribiatan, kurang lebih. Berarti ketika kurang dari 9 tahun, asal kurangnya di sini dijelaskan kurangnya bi'akana naksuha aqallu min sitati asyri yauman. Nah, asalkan kurangnya jangan melebihi dari 16 hari. Kalau 9 tahun kurang 16 hari, umpamanya seorang ahwat, seorang perempuan udah keluar darah dari kemaluannya, dari kelaminnya, dari farjinya, dan tidak disebabkan apa-apa, maka itu berarti seorang ahwat, seorang perempuan udah mencapai usia balik, dengan tanda baliknya yaitu dengan keluar darah haid, itu diantaranya. Jadi yang ketiga, diantara tanda seorang mencapai usia balik itu, ini khusus adanya di perempuan, yaitu dengan keluar darah haid ketika mencapai usia 9 tahun atau kurang, minimalnya kurang 16 hari. Itu perempuan atau ahwat sudah menjadi seorang yang mukallaf, yang balik gitu, yang balik, dan sudah tertaklif dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala, wajib melaksanakan perintah Allah dan wajib menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutnya mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah tertaklif dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bagaimana kalau seseorang hamil ketika mencapai usia 9 tahun? Apakah dengan kehamilannya menjadi tanda seseorang menjadi balik, atau dengan keluar spermanya? Maka yang menjadi tanda baliknya bukan dengan hamilnya, tapi dengan keluar spermanya. Karena seseorang itu hamil itu tidak mungkin tidak keluar sperma. Itu berarti itu melalui jalan hubungan antara ahwat dan ikhwan. Karena tidak mungkin Allah membuat contoh yang kedua kalinya. Hanya satu-satunya yang tidak termasuki sperma laki-laki yang bisa hamil, yaitu Siti Maryam. Itu Allah hanya membuat contoh itu hanya satu. Jadi ada orang yang tidak mempunyai ibu bapak, ada yang seorang mempunyai bapak, ada seseorang yang hanya mempunyai ibu. Kalau yang tidak mempunyai orang tua, cukup dengan Nabi Adam alaihissalam. Orang yang hanya mempunyai bapak, tidak mempunyai ibu, hanya Siti Hawa. Siti Hawa itu kan tidak punya ibu, tapi dibuat dari sulbinya Nabi Adam alaihissalam. Yang ketiga, ada seorang itu yang mempunyai ibu, tidak mempunyai bapak, ayah, yaitu Kanjeng Nabi Isa alaihissalam. Makanya Allah membuat perumpamaan itu hanya tiga contoh itu. Jadi di luar hubungan suami istri pada saat sekarang tidak mungkin gitu. Makanya pasti seseorang hamil itu karena ada hubungan suami istri. Makanya ketika seseorang umpamanya baru 9 tahun udah hamil, umpamanya itu belum nikah umpamanya, maka ciri tanda apanya, tanda baliknya itu bukan dengan hamilnya, tapi tanda baliknya dengan keluar spermanya. Karena sebelum hamil dipastikan itu pasti ada hubungan dulu gitu. Makanya ketika seseorang hamil itu, maka yang menjadi tanda baliknya bukan dengan hamilnya, tapi dengan keluar spermanya. Selanjutnya, bagaimana sekarang ketika seseorang itu tidak biasa, dalam arti ada seseorang manusia itu yang wandu, unsa banci gitu, banci. Nah, dalam hukum seseorang yang hukumnya seorang unsa, seorang banci, dalam istilah fikih unsa itu ada dua. Ada unsa muskil, ada unsa goer muskil.
Kalau hunsa muskil, wandu muskil itu seseorang yang mempunyai dua alat kelamin. Nah, jadi kelaminnya dua, kelamin perempuannya ada, kelamin laki-lakinya juga ada. Nah, ketika seseorang kelaminnya hanya satu, itu bukan termasuk hunsa muskil. Muskil dan hunsaan gitu, bebancian. Kan ada seseorang itu yang kelaminnya itu laki-laki tapi sifatnya perempuan gitu. Ataupun sebaliknya, seseorang yang alat kelaminnya perempuan tapi sifatnya laki-laki gitu. Disebut nanti tomboy gitu. Tomboy lamun ayeuna laki-laki kaawean gitu sebenarnya banci kaleng gitu, banci kaleng. Nah, ketika seseorang mempunyai dua alat kelamin, ada dakarnya, ada farjinya, maka ini tanda baliknya ketika seseorang hukumnya wandu muskil yang mempunyai dua alat kelamin, maka fahukmuhu annahu in amna min zakarihi wa haddo min farjihi. Ketika wandu muskil dari dakarnya keluar sperma, dari farjinya keluar darah haid, maka hukima bibulugihi, maka seseorang yang wandu muskil yang mempunyai dua alat kelamin di hukuman balik itu ketika dari kedua-duanya keluar tanda balik yang tadi. Dari dakarnya keluar sperma, dari farjinya keluar darah haid, baru itu dihukumi seorang wandu muskil itu menjadi balik. Bagaimana kalau keluarnya dari salah satunya? Fa in wujida ahaduhuma au kilahuma min ahadin farjaihi, ketika keluarnya dari salah satunya, umpamanya dari farjinya keluar haid, tapi dari dakarnya tidak keluar sperma, atau keluarnya dari kedua-duanya, haidnya dari farjinya, sperma juga dari farjinya, maka orang tersebut, wandu tersebut belum dihukumi mencapai usia balik. Jadi kalau seseorang wandu muskil itu, seorang wandu muskil itu yang mempunyai dua alat kelamin, mesti wajib gitu mencapai usia baliknya harus keluar tanda dari kedua-duanya. Dari dakarnya keluar sperma, dari farjinya keluar darah haid. Maka ketika keluarnya dari salah satunya atau keluarnya salah satunya, umpamanya keluarnya hanya spermanya atau keluarnya hanya darah haidnya, atau keluar kedua-duanya cuma dari salah satunya, dari salah satu alat kelaminnya, umpamanya haidnya dari farjinya, keluar sperma juga dari farjinya, maka orang tersebut, wandu muskil tersebut tidak atau belum dihukumi seorang yang mencapai usia balik. Bisa dipahami? Ya. Jadi seorang wandu muskil itu mesti harus keluarnya dari kedua-duanya, jadi kedua alat kelaminnya gitu. Jadi kalau salah satunya, keluarnya salah satunya mau spermanya atau mau haidnya, atau kedua-duanya keluar dari satu alat kelamin gitu, maka itu wandu muskil tersebut bukan atau belum mencapai usia balik. Bagaimana kalau yang bebancian gitu, yang alat kelaminnya laki-laki tapi sifatnya perempuan, atau sebaliknya? Akan tapi sebaliknya perempuan alat kelaminan tapi sifatnya kelakian gitu, maka itu tetap yang menjadi ciri tanda baliknya ditentukan dari alat kelaminnya, bukan dari sifatnya. Jadi walaupun sifatnya keawean gitu, tapi alat kelaminnya laki-laki, maka tetap berarti ciri-ciri tanda baliknya ditentukan dengan alat kelamin laki-lakinya. Bisa dengan keluar sperma gitu, tidak mungkin dengan haid karena alat kelaminnya dakar gitu.
Kalau perempuan upamanya atau upamanya laki-laki atau perempuan, alat kelaminnya farji, tapi sifatnya laki-lakian tomboy, tetap itu yang menjadi tanda orang baliknya berarti ditentukan dengan alat kelaminnya gitu. Jadi bisa dengan head, bisa dengan keluar sperma gitu. Jadi itu mah tetap ditentukan dengan alat kelaminnya. Tapi kalau wandu muskil yang alat kelaminnya 2 itu dihukumi baliknya itu tadi yang tadi harus kedua-duanya keluar dari alat kelaminnya. Umpamanya spermanya dari dakarnya, terus headnya dari farjinya. Itu diantaranya. Jadi kesimpulannya 3 dari tanda orang balik ini, yang pertama sempurna umur 15 tahun, ini bisa di laki-laki dan juga bisa di perempuan. Yang kedua, dengan keluar sperma, ini juga bisa di laki-laki, bisa di perempuan dengan minimal sudah mencapai usia 9 tahun atau kurang 16 hari. Yang ketiga yaitu dengan head, ini mah khusus di perempuan, ini juga ketika sudah mencapai usia 9 tahun minimal kurang 16 hari. Ketika seseorang mempunyai 2 alat kelamin, maka yang menjadi tanda baliknya mesti harus keluar dari kedua-duanya. Tidak boleh keluar salah satunya atau keluar kedua-duanya tapi dari satu alat kelamin. Itu juga belum mencapai usia balik. Jadi ukuran usia balik untuk wandu muskil itu yang mempunyai 2 alat kelamin mesti dari dakarnya keluar sperma, dari farjinya keluar head, baru itu udah mencapai usia balik. Selanjutnya dari ketiga tanda ini tidak mesti harus berkumpul kedua-duanya. Jadi hanya ditentukan dengan salah satunya, mana yang lebih duluan. Walaupun di sini nomor 1 itu dengan sempurna usia 15 tahun, tapi dalam kenyataannya nomor 1 ini mungkin jalan terakhirnya, karena di bawah usia sebelum 15 tahun itu dimungkinkan untuk keluar sperma atau keluar darah head. Makanya walaupun di sini nomor 1 urutannya, tapi dalam kenyataannya ini mungkin jalan terakhir. Ketika seseorang belum usia 15 tahun tidak keluar sperma, tidak keluar darah head, maka nanti penentuannya ketika usia mencapai 15 tahun. Makanya ketika mencapai usia 15 tahun belum head, belum keluar sperma, berarti ini dengan ukuran tahun menentukan usia baliknya. Tapi dalam kenyataan hari ini gitu jarang gitu dengan usia 15 tahun. Kadang-kadang usia SD juga udah head gitu, udah head. Kalau udah head, mungkin kalau di laki-laki kemungkinan udah keluar sperma, udah mimpi basah istilah itu diantaranya. Jadi ini tidak mesti kumpul ketiga-tiganya mana yang lebih duluan, bisa dengan keluar sperma duluan, bisa dengan head duluan gitu. Ketika tidak head, tidak keluar sperma, maka jalan terakhirnya dengan menyempurnakan usia 15 tahun. Tapi ini jarang, dengan usia 15 tahun itu udah jarang gitu. Kadang dengan keluar sperma atau dengan head, itu diantaranya. Selanjutnya, bagaimana ketika seseorang udah sebelum mencapai usia balik? Nah, sebelum usia balik, maka ketika seseorang belum mencapai usia balik atau ukuran sobi-sobiyah, masih anak-anak, itu tergantung ukuran anak-anaknya. Karena ada yang udah mumayyiz, ada yang goer mumayyiz, ada yang belum sesunama can hideng gitu. Aya murang kali kan tos hideng gitu. Naon atuh Indonesia na hideng teh naon? Mati. Nah, hideng narti tanarti biasa gitu jadi hideng sesunama sanes hideng hideng itu udah bisa membedakan. Nah, di sini
Nah, ukuran hideng, ukuran ngerti itu kata ulama yang dinamakan seseorang udah mencapai tahapan mumayyiz, anak-anak yang udah hideng, udah ngerti, itu wahad tamyiz huwa ayasiro bihaitsu yakulani wahdahuma. Yang pertama, ukuran anak-anak itu udah hideng, udah ngerti, itu diantaranya satu, anak-anak udah bisa makan sendiri, bisa makan sendiri, itu udah mumayyiz. Yang kedua, wayasrobani wadahuma, bisa minum sendiri, wayastanjiani wahdahuma, bisa bersuci sendiri, mandi sendiri gitu, apa sendiri gitu. Itu berarti anak-anak udah mencapai mumayyiz hideng. Nah, ketika anak-anak udah mencapai batasan usia mumayyiz, maka ada kewajiban, tapi cuma wajibnya fardu kifayah. Fardu kifayah untuk siapa? Untuk salah satu orang tuanya, bisa ibunya, bisa ayahnya, bisa abinya, bisa uminya. Untuk apa? Yaitu untuk memerintahkan anak tersebut, diantaranya melaksanakan ibadah, diperintahkan gitu. Makanya ada hadis Nabi, muru asobiyah iza balago, muru asobiyah sholata ida balago sab'asinin wadribuhu ida balago asrasinin. Jadi ketika anak-anak kita sudah mencapai usia 7 tahun, maka ada kewajiban, tapi wajibnya fardu kifayah untuk memerintahkan anak kita sholat. Dan ketika mencapai usia 10 tahun, maka kita wajib untuk nyepret gitu kan, tapi tekenging anu mantap ngabareutkeun, ngabahayakeun gitu. Itu mah hanya pukulan mendidik gitu, supaya anak kita mulai bisa belajar untuk beribadah. Nah, di sini para yajibu al-amru idza mayaza qabla sab'in. Tapi itu teh ketika mencapai usia 7 tahun minimal. Maka ketika sebelum mencapai usia 7 tahun, maka para yajibu daya kewajiban gitu untuk orang tuanya untuk memerintah gitu. Hanya balusan, hanya hukumnya sunat. Ketika sebelum 7 tahun itu hukumnya sunat untuk memerintahkan anak kita mulai belajar untuk beribadah. Tapi ketika sudah mencapai usia mumayyiz minimal ukuran 7 tahun, itu udah hukumnya wajib. Cuma wajib kifayah, fardu kifayah untuk salah satu orang tuanya, bisa abinya, bisa uminya, bisa salah satu orang tuanya. Wa ayyamulahuma aidon, bahkan bukan hanya ibadah sholat, tapi bisyaraidin. Semua syariat-syariat agama Islam mulai dikenalkan dengan anak-anak kita, ataupun memerintahkan untuk ibadah saum iza atoko, ketika udah mampu untuk melaksanakan saum. Wala buddha syuqatal amri minat tahdid, bahkan harus menakut-nakuti ketika udah usia dari 7 tahun, apalagi udah mencapai usia 10 tahun. Ini 10 tahun juga kalau belum kalau belum balik ya. Fardu kifayah ini ketika anak kita 10 tahun itu belum usia balik. Umpamanya belum keluar sperma, belum keluar darah head. Tapi ketika 9 tahun atau 10 tahun udah keluar udah keluar tanda balik, baik keluar sperma ataupun keluar darah head, bukan lagi fardu kifayah. Fardu kifayah ini ketika usianya belum ada tanda-tanda balik yang 3 tadi. Tapi ketika ada tanda-tanda balik dari yang 3 tadi, walaupun udah 9 tahun, itu bukan fardu kifayah lagi, tapi jadi fardu naon? Fardu ain untuk memerintahkannya. Nah, di sini hukum fardu kifayah ini ketika 7 tahun minimalnya sampai 10 tahun itu, ketika dari 9 tahun ke 10 tahun belum ada salah satu dari tanda-tanda balik yang 3. Maka ketika ada salah satu tanda balik yang 3 tadi, ketika sampai usia 9 tahun 10 tahun bukan fardu kifayah lagi untuk orang tuanya, tapi jadi fardu ain gitu, untuk memerintahkan sholat, ibadah-ibadah yang lainnya, termasuk
hukum-hukum syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jadi semuanya mulai dikenalkan kepada anak-anak kita ketika udah mencapai usia 7 tahun. Untuk apa? Hikmahnya kata ulama yaitu atamrinu alal ibadah, yaitu untuk membiasakan, melatih anak-anak kita untuk biasa beribadah. Makanya di Insan Tama ini alhamdulillah terus anak-anak itu dididik untuk selalu mengingatkan untuk beribadah, walaupun pada saat sekarang belajarnya di rumah, tapi terus guru-guru mengingatkan. Itu diantara untuk membiasakan anak-anak tersebut untuk terbiasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti ketika usia baliknya, ketika dewasanya sudah terbiasa, jadi tidak mungkin untuk meninggalkan kewajiban tersebut. Itu diantara hikmahnya. Jadi hikmahnya ketika anak-anak belum mencapai usia balik tapi ada kewajiban dari orang tuanya untuk membiasakan terus mendidik dan memerintahkan untuk mulai membiasakan ibadah, melaksanakan kewajiban. Hikmahnya untuk melatih dan nanti terbiasa untuk melaksanakan kewajiban dan tidak meninggalkan kewajiban tersebut. Selanjutnya, bagaimana ketika anak-anak tersebut belum mencapai usia balik, terus oleh orang tuanya diperintahkan untuk melaksanakan ibadah sholat. Yang jadi pertanyaan, apakah anak tersebut mendapatkan pahala atau ganjaran dari ibadahnya tersebut? Ya, jawabannya, nah di sini dijelaskan bahwa kolam itu ada 3. Kata Rasul, rufi'a al-qalamu an salasatin, diangkat kolam, jadi tidak ditulis, dari 3 orang. Yang pertama orang yang tidur, kata yastaiqodho, sehingga orang tersebut bangun. Ketika orang tidur tidak melaksanakan kewajiban karena tertidur pulas, tidak sholat, maka sholatnya tidak dosa gitu, asalkan tidurnya di tempat yang jangan yang tidak biasa gitu. Kalau di tempat yang biasa mah gitu kayak tapi penyaring angin gitu kan. Tempatnya tempat luar biasa. Bangkai. Ayo nyumput mah aja nyumput mita aya naon. Ogahkeun. Ogahkeun gitu nyumput dina tempat nyumput. Angkat orang bae sama kunaonna. Sarena di tempat anu nyumput gitu. Ya, seandainya tidurnya di tempat biasa gitu banyak orang gitu. Tapi pulas gitu sampai kelewat kewajiban. Ya, jadi kolam itu ada kolam itu diangkat dari 3 orang. Yang pertama dari seorang yang tidur. Ketika orang tidur tidak melaksanakan kewajiban, tapi tidurnya di tempat yang tidak biasa gitu. Itu diangkat tidak dosa gitu. Yang kedua dari anak-anak, kata ya kalimat dari anak-anak sehingga anak tersebut mencapai usia balik. Anak-anak tidak melaksanakan ibadah kewajiban, itu tidak dosa. Nah, itu. Yang ketiga ketika seseorang gila sehingga orang tersebut sembuh kembali. Orang yang gila tidak diwajibkan untuk beribadah. Maka tadi dalam syarat seorang mukallaf itu ada akalnya sempurna gitu, sehat. Maka ketika seorang akalnya tidak sehat, maka tidak ada kewajiban untuk beribadah, tidak dosa ibadah kita. Entah menalim ibadah mending naon, mending gelo gitu. Ibadah mah mending gelo gitu. Dan gelo kan wajib naon, wajib ibadah. Dalam masalah diangkatnya kolam dari seorang anak itu, maksudnya ketika anak itu melakukan kejahatan, kemaksiatan. Tapi ketika anak tersebut melakukan kebaikan, karena kolam itu ada 3 di sini, kata ulama. Kata ulama kolam itu yang pertama kolam musawab, ada kolam ganjaran. Jadi yang menuliskan pahala ganjaran. Yang ketiga ada yang kedua wa kolamul iqab, kolam siksaan dosa. Yang ketiga kolamul mutalifat, kolam diman, ini tanggung jawab ketika anak tersebut melakukan atau membuat kerusakan. Nah, yang diangkat kolam itu ketika anak tersebut yang belum mencapai usia balik melakukan maksiat, itu tidak menjadi dosa.
Jadi anak-anak melakukan dosa, kemaksiatan itu tidak menjadi dosa karena belum mencapai usia balik, tidak tertaklif. Tapi ketika anak tersebut melakukan kebaikan, nah ini sayangnya Allah, Rahman Rahimnya Allah. Ketika seseorang anak tersebut walaupun belum mencapai usia balik, maka melakukan kebaikan, melakukan sholat, puasa, maka itu tetap diberikan pahala, ganjaran. Nah, cuman ganjarannya disimpan dulu. Nanti ketika mencapai usia balik, bahkan dalam satu keterangan, ganjarannya itu, pahalanya itu dibagi dua. Setengah buat yang memerintahkan, umpamanya orang tua yang memerintahkan, ataupun yang setengah lagi untuk dirinya nanti ketika dewasa. Nah, yang memerintahkan itu tidak hanya khusus buat orang tua kandung aja, karena orang tua itu ada tiga sebenarnya. Orang tua itu ada orang tua kandung, ada orang tua didik, ada orang tua dari pernikahan. Jadi tiga. Orang tua kandung yang melahirkan kita, orang tua didik, guru, pengajar. Nah, ketika memerintahkan anak didiknya untuk melakukan kebaikan, maka kita mendapat apa? Mendapatkan pahala setengahnya dari pahala yang diberikan kepada anak tersebut. Itu. Jadi tetap anak tersebut walaupun belum mencapai usia balik, ketika melaksanakan kebaikan ibadah, maka tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika melakukan kejelekan, kemaksiatan, tapi tidak ditulis dosanya. Itu Maha Rahman Rahimnya Allah. Itu ketika kita juga yang dewasa melakukan kebaikan, udah niat, ketika niat itu sudah dicatat oleh Allah kebaikannya. Kita mau melakukan kebaikan, udah niat, udah mati, udah dicatat kebaikan, nilai kebaikannya, nilai dari niat kebaikan. Tapi tidak melaksanakan, dicatat oleh Allah. Melaksanakan kebaikan tersebut berarti dicatatnya niatnya, niat melaksanakan kebaikannya. Tapi ketika melaksanakan kejahatan, kemaksiatan, itu belum dicatat oleh Allah. Nanti yang dicatat itu ketika melaksanakannya, itu perbedaan. Jadi karena kasayan aku Allah niat obenan terus terus diseratkeun hari kana kawanan mah neme niatna teh asa dinaon acan diseratkeun oke neme terus naon terus ngalaksanakeun kawanan neme kalau dicatat itu merupakan dosa. Itu bahkan dalam keterangan Allah belum mencatat kejelekan tersebut, kemaksiatan tersebut, diberi waktu sampai 24 jam sampai orang tersebut melaksanakan taubat. Ketika belum 24 jam melaksanakan tobat, berarti dihapus dosanya. Tapi ketika melebihi 24 jam tidak melaksanakan tobat, baru dicatat dosa itu sebagai dosa. Itu Maha Rahman Rahimnya Allah. Jadi sayang sekali Allah kepada kita gitu. Jadi bagian Allah kayak gitu. Karena kasayang itu kayak tadi antara. Jadi itu diangkat kolam teh di anak-anak teh mun teh mah melakukan kemaksiatan, hari melakukan kebaikan mah tetap kolam tersebut mencatat kebaikan tersebut buat anak tersebut. Jadi dibagi dua buat anak tersebut yang melaksanakannya, nanti dikasihkan ketika dewasa, yang setengah lagi dikasihkan buat yang mendidiknya, mau orang tuanya atau orang tua didiknya. Itu mungkin. Jadi kesimpulannya dari tanda-tanda orang balik itu ada 3, yaitu sempurna umur 15 tahun. Yang kedua, dengan keluar sperma ketika mencapai usia 9 tahun minimal kurang 15 hari. Yang ketiga, dengan keluar darah haid. Ini untuk khusus di perempuan ketika keluar darah haid ketika mencapai usia 9 tahun atau kurang 16 hari. Itu mungkin